Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pada kesempatan ini izinkan saya membahas tentang hakikat fasakh, contoh-contoh terjadinya fasakh, sebab-sebab terjadinya fasakh, dan apa perbedaan antara fasakh dengan talak. Fasakh yaitu putusnya perkawinan atau putusnya ikatan suami istri yang telah terjadi akad yang sah karena terjadinya penyakit atau karena terjadinya satu sebab yang tiba-tiba terjadi. Maka di sini saya akan memberikan contoh sehingga fasakh itu bisa terjadi. Yang pertama, suami istri telah melakukan akad yang sah. Suami istri telah melakukan akad yang sah. Tiba-tiba dalam perjalanan bahtera rumah tangganya, baru kemudian ada yang memberitahukan bahwa suamimu itu atau istrimu itu adalah saudara susuanmu. Maka salah satu contoh terjadinya fasakh ketika terjadi pernikahan yang sah, tiba-tiba kemudian ada yang mengetahui bahwa yang dinikahi adalah saudara susuan, maka seketika itu pernikahan itu terjadi fasakh atau pembatalan. Yang kedua, terjadinya akad pernikahan ketika seorang anak yang belum balik yang dinikahkan bukan dari ayahnya ataupun bukan dari kakeknya, tapi bisa saja dari orang lain yang menikahkan. Nah, ketika anak itu mencapai umur balik, maka dia diberi kesempatan untuk memilih. Kalau ia memilih untuk lanjut, boleh. Kalau ia memilih untuk pembatalan, maka itulah yang disebut dengan fasakh. Lalu contoh yang ketiga, seorang yang menikah, dalam artian seseorang yang menikah muslim dengan muslimah, tiba-tiba salah satunya murtad. Apakah laki-lakinya murtad atau istrinya yang murtad? Maka ketika terjadi hal seperti ini, salah satunya murtad, maka otomatis fasakh akan terjadi tanpa menunggu kalimat ucapan talak daripada pihak laki-laki. Jadi sekali lagi, bahwa murtadnya satu daripada apakah suami atau istri, maka terjadi yang namanya fasakh secara mutlak. Yang keempat, kalau misalnya suami istri dalam keadaan musyrikah, dalam keadaan bukan muslim-muslimah, tiba-tiba salah satunya masuk Islam, maka seketika itu terjadi fasakh dalam pernikahan itu. Inilah 4 contoh yang bisa dikategorikan sebagai contoh fasakh dalam pernikahan itu. Ada beberapa sebab fasakh itu bisa terjadi karena penyakit, termasuk penyakit kusta, termasuk ketika orang itu, salah satunya suami istri itu dalam keadaan gila, atau penyakit supat. Ini 3 jenis penyakit ini bisa memunculkan yang namanya fasakh. Lalu ada khusus yang terjadi pada laki-laki, bisa terjadi fasakh ketika sudah melakukan pernikahan yang sah. Ternyata diketahui bahwa laki-laki itu terdapat pada kelaminnya lemak tuh hanya tinggal sepotong, maka sang istri langsung memfasakh ikatan suami istrinya. Ataupun terlalu kecil,
kelaki-lakiannya, maka itu bisa terjadi fasakh. Sementara di pihak perempuan, ketika di pihak perempuan terdapat yang namanya daging yang melintang atau tulang yang melintang pada kemaluan perempuan itu, maka di sini bisa terjadi fasakh. Nah, yang terakhir, apa perbedaan antara fasakh dengan talak? Tadi di awal saya sudah menyebutkan contoh-contoh terjadinya fasakh. Yang pertama, karena itu misalnya saudara susuan. Yang kedua, ketika anak itu sudah berumur balik lalu ia memilih fasakh. Yang ketiga, karena murtadnya seseorang. Yang keempat, karena sebelumnya belum memeluk agama Islam lalu ia memeluk Islam. Itulah konsep sebab terjadinya atau contoh-contoh terjadinya fasakh. Olehnya itu, ketika terjadi fasakh, maka otomatis pernikahan itu batal, dan dalam konsep fasakh tidak memberikan peluang kepada orang suami untuk rujuk kepada istrinya. Lalu bagaimana dengan talak? Ketika terjadi talak, kita semua ketahui bahwa talak itu ada talak rujuk dan ada talak bain. Kalau talak rujuk, artinya seorang suami masih punya kesempatan untuk rujuk kepada istrinya. Contoh, kalau misalnya talak 1 jatuh ataupun talak 2 jatuh, belum habis masa iddah seorang istri lalu mau rujuk, maka boleh kapan saja dan di mana saja tanpa ada akad yang baru. Lalu andaikan sudah habis masa iddahnya, mau rujuk talak 1 dan talak 2, mau rujuk juga boleh. Hanya saja bedanya harus ada akad yang baru ataupun mahar yang baru. Beda kalau misalnya talak 3, yang mana kita semua ketahui ketika seorang suami menjatuhkan talak 3 terhadap istrinya, tidak boleh rujuk lagi kecuali telah dinikahi oleh orang lain, lalu kemudian ditalak, lalu habis masa iddahnya, barulah suami yang mentalaknya boleh rujuk kepada istri yang ditalak. Itulah perbedaan antara fasakh dengan talak, bahwa fasakh tidak memberi peluang lagi kepada suami untuk rujuk kepada istrinya, sementara talak masih punya kesempatan seorang suami untuk rujuk kepada istrinya. Demikian pembahasan saya tentang fasakh. Mudah-mudahan ada manfaatnya, baik kepada saya pribadi dan kepada semuanya. Saya akhir dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.